Halo semuanya, kenalin, aku Marsi yang akan membawa teman-teman untuk bicara tentang bangga, berbangsa, dan bernegara. Kebanggaan ini sendiri bisa kita temukan ya, teman-teman, sebagai warga negara, khususnya di tanah air kita Indonesia. Ini kita bisa temukan dari budaya atau tradisi di sekitar kita yang dibangun oleh masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Nah, Indonesia ini sebagai negara kepulauan dan beragam sukunya tentunya juga memiliki banyak hal yang bisa kita tunjukkan dan banggakan kepada dunia budayanya. Untuk itu, kali ini aku bersama 4 narasumber bakal kumpas tentang bagaimana sih cara kita supaya bisa bangga berbangsa dan bernegara. Nah, pertama-tama nih, kita kayaknya enaknya bahas bersama narasumber kita yang berasal dari Ambon ini. Ini kita coba terhubung dengan narasumber yang pertama, Kak Olvan. Halo Kak Olvan. Halo Kak. Mantap banget nih Kak Olvan bisa bergabung dengan kita nih. Nah Kak, kalau boleh tahu, menurut Kakak bangga berbangsa dan bernegara itu seperti apa sih? Kemudian, apa contoh yang bisa Kakak banggakan dari daerah asal Kakak? Oke Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya boleh bergabung di podcast ini. Jadi gini Kak, bangga berbangsa dan bernegara, menurut saya sih bukan cuma tentang ungkapan saya cinta Indonesia atau misalnya NKRI harga mati. Nah, menurut saya bukan cuma itu. Bangga berbangsa dan bernegara itu tentang jati diri kita dan adat istiadat yang dapat terus berjalan berdampingan di era modern ini. Sedikit cerita ya Kak, saya kan berasal dari Ambon nih, dan sebagai informasi juga kalau Ambon itu sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 sebagai kota musik dunia. Dan di tahun ini bisa dibilang juga dunia musik di Ambon itu lagi naik-naiknya nih Kak. Bukan musik modern saja tapi musik lokal juga Kak. Nah, di Ambon di tahun ini itu lagi banyak-banyaknya dibuat lomba musik seperti musikalisasi puisi. Tapi yang menariknya di sini itu karena alat-alat musik yang dipakai itu lebih banyak alat musik tradisional, misalnya tifa, untuk buang, ada suling, dan yang paling banyak itu ukulele. Nah, dan menurut saya yang paling indah di sini Kak, karena lomba-lombanya itu dibuka secara umum. Dia dibuka mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan sebagian besar ternyata itu peserta-pesertanya itu didominasi oleh kalangan anak-anak Kak, umur kisaran 4-5 tahun. Nah, hal ini menjadi indah karena bisa bertumbuh, anak-anak itu bisa bertumbuh dan berbarengan juga dengan adat istiadat tradisi itu sendiri. Nah, kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa dilihat telah ditumbuhkan dan sudah ada sejak mereka masih kecil, sehingga menurut saya inilah wujud yang paling nyata dari bangga berbangsa dan bernegara itu. Nah, kehidupan mereka tetap berjalan dengan semestinya, mereka bertumbuh di era modern, tapi juga mereka tidak lupa akan jati diri mereka itu. Mungkin begitu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi dari Kak Olvan ya. Ya, memang salah satu budaya yang harus kita banggakan di Indonesia ini salah satunya memang adalah musik. Dengan beragam nada, alat musik yang ada, ya tentunya kita perlu berbangga ya, karena itu salah satu hal yang bisa dipamerkan. Dan ini bahkan tadi Kak Olvan juga bilang bahwa sedari dini anak-anak itu juga sudah tumbuh dan besar bersama dengan budaya musiknya ya, sehingga nggak ketinggalan zaman kayak gitu loh. Mereka tetap bangga dengan musiknya, mereka tetap bangga dengan ciri khasnya sebagai masyarakat Ambon. Iya, keren banget ini loh Kak Olvan. Oke, tapi kalau kita bicara tentang musik ini ada juga yang nggak kalah nih. Jauh-jauh dari timur kita coba beralih ke kota metropolitan. Kak, budaya seperti apa sih yang bisa kita temukan? Khususnya nih mungkin yang masih berhubungan sama musik ya. Nah, kita coba ke narasumber kedua kita yang sudah terhubung kita dengan narasumber kedua kita. Ini Kak Dita. Halo Kak Dita. Kak. Oke ya. Ini Kak Dita, tadi kita udah bicara dari Ambon, sekarang kita bicara nih dari kota metropolitan nih. Ada nggak sih Kak budaya musik ya, atau mungkin budaya lokal masyarakat di Jakarta itu yang bisa Kakak banggakan gitu loh, bisa Kakak ceritakan, bisa Kakak tunjukkan kayak gitu loh kepada kita di sini. Mungkin boleh Kak Dita ceritakan?
Oh, boleh banget. Tadi kan kalau Ambon itu dikenal sebagai kota musik, nah di Jakarta itu khususnya di suku Betawi ada loh Kak alat musik kayak orkes tradisional yang sekarang tuh namanya udah jarang disebut, yaitu gambang kromong. Nah, gambang kromong itu adalah sebuah orkes tradisional masyarakat Betawi yang merupakan perpaduan dari berbagai alat musik seperti alat musik Tionghoa dan pribumi. Nah, instrumen alat musiknya itu ada sukong, tehyan, kuahyan, dipadukan dengan alat musik pribumi seperti alat musik gambang, alat musik kromong, alat musik gong, kempul, gendang, dan dipadukan dengan suling serta kecrek. Nah, biasanya alat musik orkes gambang kromong ini digunakan sebagai pengiring tradisi palang pintu. Jadi selain ada tradisi musik, di Jakarta juga punya tradisi palang pintu, Kak. Nah, tradisi palang pintu itu merupakan sebuah perpaduan antara bela diri pencaksilat dengan berbalas pantun. Nah, biasanya diiringi sama musik yang tadi tuh, Kak. Nah, selain musik dan tradisi, ya suku Betawi juga punya loh, Kak, seni bela diri tradisional, yaitu pencaksilat. Sudah nggak asing kan, Kak? Bela diri pencaksilat ini memadukan antara unsur olahraga, spiritualitas, dan seni. Nah, lebih dari sekedar pertarungan fisik, pencaksilat itu mengajarkan kita terkait pengendalian diri, rasa hormat, dan kedamaian. Dan fun fact-nya, Kak, pada tanggal 12 Desember 2019, UNESCO telah menetapkan pencaksilat sebagai warisan tak benda yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, pengakuan yang diberikan UNESCO ini menegaskan bahwa pencaksilat itu bukan hanya sekedar seni bela diri, melainkan juga sebagai identitas bangsa dan kebanggaan bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Oke, mantap juga ya Kak, ternyata bisa berpadu nih musik tradisional dengan budaya seperti pencaksilat dan juga palang pintu. Tadi gambang kromong itu juga menjadi salah satu bentuk akulturasi nyata ya antara perpaduan budaya Tionghoa dan juga budaya Betawi. Ini bentuk nyata ya bahwa ternyata walaupun berbeda tapi kita tuh bisa bersatu gitu loh. Nah, terus palang pintu kan tadi juga berbicara sedikit ya soal budaya perkawinan. Dan musik memang juga menjadi iringan biasanya di perkawinan. Tapi gimana ya dengan budaya perkawinan yang lain seperti misalnya dari suku yang ada di daerah lainnya di Indonesia? Mungkin kita bisa beralih ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Sulawesi. Kita punya narasumber yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kita terhubung dengan Kak Jessica. Halo Kak Jessica. Halo, selamat. Oke Kak Jessica, ini kan Kak Jessica ini asli ya dari Sulawesi Selatan. Nah, Kak Jessica mungkin bisa nih menceritakan sedikit apa sih budaya lokal atau keunikan dari budaya masyarakat di sana, suku di sana yang bisa diceritakan, dikenalkan, dan dibanggakan. Ya mungkin boleh nih berhubungan sama budaya perkawinan dan juga musik tradisional kayak gitu. Boleh Kak Jessica? Oke, boleh Kak. Kebetulan nih Kak Marsi, ada adat pernikahan yang terkenal di daerah Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Bugis, yaitu adanya budaya uang panai. Budaya ini merupakan salah satu tradisi yang unik, ikonik, bahkan sering dibicarakan secara nasional. Pasti masih banyak yang bertanya kan, apa sih uang panai itu? Uang panai itu adalah sejumlah uang yang disiapkan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk kesanggupan, penghormatan, dan tanggung jawab kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Hal ini berbeda loh dengan mahar yang bersifat wajib dan simbolis. Uang panai adalah bagian dari adat yang sudah ada sejak lama di Sulawesi Selatan. Makna budaya uang panai sebagai simbol penghargaan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai tanda kesiapan laki-laki untuk bertanggung jawab, di mana laki-laki yang ingin menikah harus menunjukkan bahwa ia serius dan siap secara lahir batin, serta sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga mempelai perempuan. Dalam budaya Bugis, kehormatan keluarga adalah segalanya, di mana uang panai menunjukkan keluarga perempuan tidak menjual anak gadisnya, akan tetapi menunjukkan bahwa anak perempuannya memiliki nilai atau value yang layak untuk dibanggakan. Besaran uang panai biasanya jauh lebih tinggi dari mahar, yang bergantung pada berbagai faktor, di mana tidak memiliki jumlah yang tetap, tetapi umumnya berkisar dari belasan juta hingga ratusan juta rupiah, yang tergantung pada seperti pendidikan calon pengantin wanita. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin mahal pula uang panainya. Kemudian dari status sosial keluarga,
dan pekerjaan mempelai wanita itu sendiri. Akan tetapi jangan khawatir, soalnya besaran uang panai ini bisa dinegosiasikan antara dua pihak keluarga. Nah, gitu sedikit info mengenai budaya di Sulawesi Selatan, Kak Marsi. Oke, Kak Jessica. Ternyata unik juga ya budaya dari Bugis ini ya, sampai ada uang panai yang bisa lebih mahal daripada mahar perkawinan biasanya. Tapi kalau kita ngomongin acara yang rame, ini ada juga kali ya. Ini ada juga nih cerita tentang acara adat yang bisa kita temukan di Sumatera ya. Ini kita bergabung dengan salah satu narasumber yang berasal dari Sumatera, khususnya dari Provinsi Bengkulu. Kita bergabung dengan Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Halo Kak. Oke, iya Kak Yoga, dengar-dengar kan kakak dari Bengkulu nih. Coba kakak bisa menceritakan kali ya, budaya yang termasuk dalam acara besar gitu kan, bahkan event tahunan gitu kan ya. Nah, yang mengundang masyarakat banyak dan juga terkenal gitu di Bengkulu gitu. Boleh Kak diceritain Kak? Boleh sekali Kak. Budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kan merupakan budaya yang sangat akan kaya budaya Kak. Salah satunya adalah budaya yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu budaya Enggano. Yang mana Pulau Enggano ini memiliki tradisi yang paling besar, paling sakral dan paling dihormati oleh masyarakatnya sendiri Kak, termasuk upacara besar adat Enggano. Yang mana Kak, proses adat ini biasanya dimulai dari ritual penyucian tempat dan diri, kemudian menggunakan air suci yang diambil dari sumber mata air yang dianggap dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Kemudian tetua adat juga akan berbicara menggunakan bahasa Enggano kuno, yang mana bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang sangat-sangat baik bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian bersamaan dengan itu juga ada nyanyian dan tarian dari Pulau Enggano itu sendiri Kak. Mungkin itu aja Kak. Oke, keren juga ya budayanya ini, memang acara yang besar ini. Dan memang setuju ya. Setuju nggak sih Kak Yoga kalau kita tuh harus bangga juga dengan budaya kita yang ada? Iya Kak, sangat setuju Kak. Dan kita di sini juga harus bangga sekali akan budaya yang kita miliki. Salah satunya budaya ini Kak. Yang mana di sini kita harus menjaga dan melestarikan supaya budaya ini bisa terus-menerus bisa dilestarikan oleh pemuda-pemuda atau penerus kita Kak. Dan kemudian budaya ini juga dapat menaikkan perekonomian kita dan meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia Kak. Mungkin itu Kak. Oke, mantep banget nih pesannya Kak Yoga ini ya. Setuju bahwa kita harus bangga dengan budaya kita, karena itu bentuk juga kita bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia, tanah air kita. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu podcast dari aku, Marsi, bersama 4 narasumber keren tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dah!